warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, saya Didin Maulani dan kawan-kawan ya hadir dari Bandung ke Tangerang, Banten. Tepatnya ini di Desa Pohon, Kecamatan Paku Haji. Ya, inilah tempat yang perlu saudara ketahui, tempat yang akan dikuasai nantinya tanah ini semua oleh yang namanya Aguan dan kawan-kawan. Nah, ini sekarang ada yang sedang orasi berdemo menentang proyek PIKS itu. Saya harus jelaskan bahwa yang namanya perumahan PIKS 2 yang akan dibangun oleh Aguan CS itu bukan PSN. PSN-nya itu, proyek strategis nasionalnya itu, ternyata kita dapatkan datanya cuma 1.755. Dan kalau Pak Saididu melihat petanya, itu ada 3 atau 4 titik dari PSN itu. Para pekerja atau pergerakan ya, termasuk Pak Didu CS, para teman-teman LSM, para tokoh sudah lebih dulu melakukan sebuah monitoring ke sini. Ternyata diketahui ada berapa titik-titik pengumuman seolah-olah PIK 2 ini adalah PSN, dan itu mencapai hampir 5.000 hektar. Ya saudara, dari 5.000 hektar diprediksi kemungkinan berkembang menjadi 30.000 hektar. Bayangkan. Jadi yang resmi sebetulnya ditandatangani Menko itu cuma 1.755. Hitung saja, kalau sekarang ini berkembang menjadi 30.000, kurangi aja 1.700 sekian. Berapa sisanya? 28.000 sekian sisanya. Nah itulah yang akan nanti dibuat sebuah perumahan mewah ya, dengan segala fasilitas oleh yang namanya Aguan CS. Tapi dia berlindung seolah-olah, nah ini tipu-tipunya ya, si Aguan ini seolah-olah dia punya perumahan yang sekian puluh ribu hektar. Mungkin nanti Pak Saididu mengatakan kalau dibiarin ini bisa 100.000 nyampe ke ujung Anyer sana kalau dibiarkan. Tapi prediksi sekarang antara 5 naik sampai 30.000. Nah itu akan dijadikan sebuah proyek perumahan biasa, perumahan mewah seperti PIK 1. Bayangkan perumahan semewah itu harga per meter nanti bisa puluhan juta. Ya, sementara rakyat disuruh keluar dengan paksa dan ganti kerugiannya hanya 50 ribuan rata-rata per meter. Apa itu bukan dolim? Persoalannya sekarang bukan soal dolim tidak dolim, rakyat memang sudah sangat dirugikan. Tapi yang pasti ya oke, yang namanya PSN memang ada, faktanya ada, tapi itu tidak 3 titik itulah. Itu memang untuk kepentingan rakyat, ada untuk wisata, ada untuk olahraga dan sebagainya. 1.755. Selebihnya yang puluhan ribu itu menjadi perumahan mewah. Ya, dan itu yang paling bahaya, ada perumahan itu semuanya hampir menutup bibir pantai. Ya, sekali lagi Saididu CS sudah memprediksi kalau ini terjadi paling tidak sampai 30.000 saja, itu bisa puluhan kilometer pantai tertutup. Nah ini bahayanya ya, selain juga menipu rakyat ya, merusak ekonomi rakyat ya kan, juga mereka mencari keuntungan yang luar biasa dengan cara yang curang ya, melanggar hukum, rakus itu loh. Ini sifatnya yang kita tentang, ini yang kita tidak mau ada seorang konglomerat yang mengembangkan sebuah wilayah yang notabene itu wilayah itu adalah hasil sebuah kerakusan, kecurangan, melanggar hukum. Ya, nah untuk itu khusus untuk PIK 2 perumahannya itu betul-betul harus dibatalkan dan diproses hukum, karena ini ada beberapa wilayah yang sudah dibenteng. Ada beberapa, kalau kita lihat ke sana, ada beberapa saluran
air punya pemerintah yang sudah dikacaukan posisinya. Padahal wilayah ini semua tata ruangnya belum ada perubahan. Membangun perumahan itu tata ruangnya harus jelas, peruntukannya untuk perumahan. Ini belum dirubah. Itulah jahatnya, itulah penyelundupan hukumnya. Terakhir ini terjadi sudah agak lama. Kemana saja pemerintah, ya kan? Nah, pemerintahannya tentu saja ini kaitannya dengan pemerintahan Jokowi dengan Erlangga. Nah, kalau dia diam saja, apalagi sampai sekarang diam aja, kacau ini. Ya, pemerintahan Jokowi sudah seperti itu. Pemerintahan Jokowi bisa dituduh ada kong kali kong. Makanya cepatlah Pak Prabowo, saya minta cepat lakukan ini, hentikan proyek PIK 2. PSN-nya silahkan mau dihentikan, hentikan dulu, dikaji dulu, untuk sementara bisa di moratorium dulu. Karena kalau PSN memang kepentingannya untuk masyarakat, 3 titik itu benar. Itulah barangkali permohonan saya, Prabowo harus berani melakukan apa yang sudah dia katakan. Apa kata-katanya? Saya siap, ya kan, untuk memberantas semua kegiatan yang melanggar hukum. Tentu di dalamnya termasuk adalah ada upaya pembangunan negara dalam negara. Prabowo mengatakan, saya tidak takut karena di belakang saya ada rakyat. Loh, saya ini salah satu rakyatnya. Banyak sekarang yang kumpul di sini rakyat-rakyat. Sudah di belakang Prabowo. Jadi kapan Prabowo untuk melakukan itu? Saya pikir kita menghimbau sekali ya untuk Prabowo secepatnya melakukan tindakan untuk kepentingan rakyat sesuai yang sudah dia sikapi atau statement yang sudah meluas ya melalui medsos. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Masuk.